Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Barrel Official ya. Kali ini ya seperti biasa ya, eh, saya akan memberikan tutorial ya mengenai sebuah AI yang tidak kalah menarik dan tidak kalah canggih dengan ChatGPT ya. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan ya semacam pengetahuan lah kepada teman-teman, sharing-sharing gitu ya. Nah, jadi pada video ini saya akan mencontohkan yaitu DeepSeek ya. Nah, DeepSeek itu teman-teman adalah salah satu AI yang sangat canggih juga. Tidak kalah dengan ya ChatGPT ya. Nah, dia juga bisa berbasis kita bikin prompt gitu seperti ChatGPT pada video saya sebelumnya ya. Nah, jadi DeepSeek ini merupakan sebuah AI yang diproduksi oleh Cina ya. Nah, ini digadang-gadang merupakan saingan ChatGPT. Tapi memang benar teman-teman, dia itu tidak kalah canggih dengan ChatGPT. Nah, misalkan gini ya. Dan saya senangnya pada DeepSeek ini dia sangat runtut sekali ya teman-teman. Misalkan gini, berikan saya hasil dari, saya contohkan dari yang paling sederhana ya teman-teman, perkalian 6 kali 3. Maka dia akan membaca prompt yang kita entrykan, yang kita inputkan. Nah, sehingga setelah dia membaca dan memproses, maka dia akan menampilkan hasilnya ya, seperti ChatGPT ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dia sudah mulai apa namanya ini ya, menghasilkan ya. Nah, kurang lebih sama teman-teman. Jadi karena yang saya inputkan promptnya 6 kali 3, maka dia akan menghasilkan 18. Nah, ini adalah salah satu prompt yang sangat sederhana. Mari kita coba untuk prompt yang lebih rumit ya. Nah, misalkan gini teman-teman. Misalkan saya di sini coba buatkan saya sebuah, ini saya coba yang lebih rumit ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa menyimpulkan mana yang lebih baik ya antara ChatGPT maupun DeepSeek. Namun di sini saya bukan membandingkan ya teman-teman. Nah, cuma di sini saya ingin menginformasikan kalau misalkan teman-teman itu ChatGPT-nya mungkin lagi bermasalah. Nah, jadi ada alternatif gitu teman-teman. Nah, sebuah file PPT mengenai pentingnya, misalkan di sini pola hidup sehat gitu ya. Nah, berarti saya ingin membuat PPT di mana isi PPT-nya itu mengenai pentingnya pola hidup sehat. Nah, teman-teman tinggal ketikkan prompt lalu seperti biasanya di enter ya. Nah, maka di sini DeepSeek akan membaca dan menerjemahkan isi dari perintah yang kita berikan. Nah, dia loading seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika seperti kalau sudah muncul dia akan memberikan penjelasan di sini. Kalau menurut saya sih kurang lebih sama ya sama ChatGPT ya. Nah, cuma mungkin memang karena di sini memang untuk sumbernya dia mengambil, istilahnya mengambil kayak sumber data-datanya dia juga mengambil dari beberapa sumber seperti ChatGPT ya teman-teman. Nah, maka dia di sini akan menghasilkan judul PPT pentingnya pola hidup sehat. Dia akan membuat beberapa slide ya, slide 1 cover, lalu dia menjelaskan untuk poin-poinnya, ada judul, ada subjudul, ada nama pembuat, lalu di slide kedua ada pengantar, terus nah ini isinya teman-teman. Jadi kurang lebih sama ya dengan ChatGPT ya. Nah, lalu di sini sampai beberapa slide dia juga menjelaskan sangat jelas sekali dan sangat ringkas dan mudah dipahami ya, dan tidak bertele-tele. Nah, di sini kurang lebih sama dengan yang kemarin, dengan yang saya buat di video sebelumnya ya dengan menggunakan ChatGPT. Nah, di sini juga bisa
Selain itu ya teman-teman, misalkan di sini saya ingin mengupload sebuah file. Nah, misalkan ya. Nah, misalkan di sini saya ingin meminta penjelasan mengenai gambar ini ya kepada DeepSeek ya. Nah, saya coba membuat prompt, coba jelaskan secara detail mengenai gambar tersebut. Nah, cuma kalau saya rasa ya memang untuk proses uploadingnya ini, proses upload gambar ke sistem sepertinya lebih lama ya teman-teman memang daripada ChatGPT. Saya kurang tahu kenapa. Nah, cuma sebatas pengetahuan saya ya, itu bisa disebabkan oleh beberapa aspek ya, terutama perangkat yang kita gunakan, terus koneksi yang kita gunakan. Nah, itu sangat berpengaruh juga teman-teman. Cuma itu tidak bisa disimpulkan kalau bahwa DeepSeek ini lebih, misalkan dalam tanda kutip, lebih lemot ya, tidak bisa disimpulkan begitu ya. Nah, kita tunggu ya teman-teman, ini masih proses upload, jadi semakin besar filenya itu prosesnya untuk uploadnya semakin lama ya teman-teman, tentunya menyesuaikan dengan ukuran. Nah, sambil menunggu proses upload, saya coba review lagi di sini ya. Nah, kalau dari tampilannya kurang lebih sama ya teman-teman. Ini misalkan teman-teman membuat file 30 hari yang lalu, dia akan ada historinya. Asalkan teman-teman itu login ya, login menggunakan email. Nah, loginnya juga bisa menggunakan email, akun Gmail bisa. Nah, di sini kalau teman-teman sudah melakukan login menggunakan email, maka di sini di bagian pojok kiri bawah akan muncul profil gambar teman-teman ya, gambar profil email teman-teman. Nah, keuntungannya apa? Untuk apa kita harus butuh login? Supaya ini teman-teman, kita punya histori ya, punya histori. Misalkan kemarin kita mengerjakan apa di AI ini, itu ada historinya. Kalau kita tidak login, nah itu tidak akan ada history. Nah, jadi teman-teman bingung nih mau melanjutkan kerjaan yang kemarin menggunakan DeepSeek ini. Nah, dia sama ya dengan ChatGPT, sudah ada historinya. Misalkan teman-teman ini sini ingin mengobrol terkait terkait tema yang baru, di sini teman-teman juga bisa melakukan new chat ya. Nah, new chat di sini teman-teman bisa mengobrol, misalkan ingin ganti topik ya, tidak bahas yang itu ya, tidak bahas yang tadi. Misalkan teman-teman ingin upload lagi, atau bisa disapa dulu, halo gini, supaya sistem ya cepat mengenali pola percakapan kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu teman-teman di sini nah di sini karena memang DeepSeek ini adalah produksi Cina. Nah, teman-teman bisa seperti ini. Kalau dia menjawabnya dalam bahasa Mandarin ya, bahasa Cina seperti ini. Nah, misalkan gini. Tolong dijawab dengan bahasa Indonesia ya. Seperti ini teman-teman. Jadi dia anggap saja seperti teman. Nah, makanya dia langsung langsung dia akan menjawab dengan bahasa Indonesia ya. Misalkan teman-teman ini ngechat nih, terus muncul jawaban pakai bahasa Mandarin seperti ini, teman-teman bilang aja tolong jawab dengan bahasa Indonesia, maka dia akan menjawab dengan bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, kalau saya kembali ke yang tadi, nah ini mungkin saya coba file yang lain ya. Nah, saya coba file yang lain saja. Saya coba gambar bola. Nah, saya coba gambar yang lain ya teman-teman. Tadi mungkin ada kendala
Oh, maaf. Ini mungkin, nah misalkan ini ya. Nah, di sini masih proses upload. Nah, di sini sudah berhasil ya. Nah, sebenarnya teman-teman di sini dalam format extension apa aja bisa. Dia bisa baca format JPG, dia bisa baca format PNG dan format gambar yang lain ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan gambar berformat JPG. Nah, coba jelaskan secara detail mengenai gambar tersebut. Nah, tinggal upload gini. Nah, sehingga dia sistem dari DeepSeek ini akan membaca. Nah, maka dia akan menguraikan mengenai gambar yang telah kita upload ya. Gambar tersebut adalah ilustrasi parabola dalam matematika yang menunjukkan beberapa komponen utamanya, berikut penjelasan detailnya. Nah, dia sudah sangat ringkas dan sangat jelas sekali. Dia buat per poin sehingga kita mudah memahaminya ya. Mulai dari komponen utama parabola, sifat parabola, terus contoh visual dalam gambar. Nah, teman-teman bisa membandingkan dengan video saya sebelumnya ya, dengan saat menggunakan ChatGPT. Nah, bagaimana penjelasannya kurang lebih sama ya teman-teman. Mudah dipahami, kalimatnya sangat ringan. Jadi ya mungkin kalau orang awam itu mudah untuk memahaminya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman di sini misalkan setelah mengerjakan ini teman-teman akan kembali ke pekerjaan yang tadi. Nah, tinggal teman-teman di sini di historinya ya, tinggal klik saja. Nah, maka dia akan kembali ke, tidak hilang, akan kembali ke yang tadi. Misalkan teman-teman, oh saya ingin melihat histori pekerjaan saya di DeepSeek ini misalkan tanggal berapa. Nah, misalkan di sini saya tanggal pada bulan Juni ya teman-teman. Nah, tinggal klik saja seperti itu. Nah, maka DeepSeek ini akan menampilkan histori percakapan atau pekerjaan kita pada tanggal tersebut. Nah, seperti itu ya. Ya, kurang lebih sama, hanya saja mungkin dari kejelasan, tingkat kejelasan menjawabnya, terus apa namanya, kecepatan dalam menjawab dari pertanyaan atau prompt yang kita inputkan itu mungkin bisa berpengaruh dalam dari berbagai hal ya, tidak hanya dari DeepSeek ini. Nah, ini adalah salah satu dari alternatif. Misalkan teman-teman kurang cocok nih menggunakan ChatGPT, atau misalkan ChatGPT teman-teman mengalami kendala ya. Nah, itu bisa juga menggunakan ini ya, teman-teman. Dan juga DeepSeek ini juga dibatasi ya, teman-teman. Ketika teman-teman mengupload seperti gambar yang tadi ini, nah dia juga dibatasi. Nah, kalau di ChatGPT itu kurang lebih 10 kali ya. Nah, cuma ini ya teman-teman, kalau kita upload di ChatGPT itu dia akan muncul gambar ininya. Nah, kalau di DeepSeek dia di hidden ya, ditampilkan seperti ini, seperti itu ya. Nah, semangat ya teman-teman, terus berkarya, jangan lupa selalu berdoa, dan jangan pernah putus asa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.